Nah, saya sebenarnya tujuannya ke danau itu pengen lihat kembang api di malam tahun baru gitu. Dan sebelum kembang apinya meledak, nah saya justru lihat UFO duluan gitu. Nah itu, jadi pertama kali saya lihat kayak cahaya, satu cahaya, bidang cahaya, jadi dia. Apakah dia ada apa ini? Itu menurut saya masuk ke hal yang mungkin banget gitu ya, karena probability-nya adalah ada miliaran yang kita tahu satu, ada miliaran yang nggak tahu. Meaning possibility-nya ada. Iya. Oke. Tapi ini kegiatannya sebenarnya imajinasi aja atau lebih ke ilmiah? Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik, sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PNI Persatuan Insinyur Indonesia. Salam elektro, semangat pagi! Pagi. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua penonton di rumah ya. Saat ini tema yang akan kita angkat adalah alien. Jadi alien ini adalah kehidupan di luar bumi yang selalu menarik untuk dibahas. Dan di depan kita sudah ada 2 orang tamu istimewa. Yang pertama adalah Miss Annie. Miss Annie ini adalah pemerhati alien ya. Ya, tepatnya bukan alien ya, UFO atau sekarang lebih dikenal sebagai UAP ya, unidentified. Flying object ya. Kalau UFO kan flying object, kalau UAP unidentified apa namanya? Saya lupa ya singkatannya, pokoknya gitulah, ada yang lebih ini sekarang. Oke. Lalu juga ada di sebelah kita adalah Mr. Sigit. Beliau adalah Sekjen ASI. ASI itu bukan air susu ibu ya, tapi Asosiasi Satelit Indonesia, dan beliau juga menjadi Ketua Pengurus Harian Asosiasi Antariksa Indonesia atau ARIKSA. Dikoreksi Bang, Ketua Pengurus Harian. Ketua Pengurus Harian, siap. Oke, jadi saya mulai dari Miss Annie. Waktu Miss Annie pertama kali melihat UFO, apa sih yang dirasakan? Takjub, kaget, atau penasaran, curious? Apa ya? Campur aduk sih. Sebetulnya kan kita udah kenal yang namanya UFO tuh dari kecil sudah dikenalkan ya, mungkin melalui, kalau masa saya ya, melalui film. Ada film zaman dulu namanya Star Trek ya, kalau tahu kan. Iya. Jadi kan kita udah nggak terlalu asing dengan, walaupun itu sebenarnya memang ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Itu kan namanya, ada yang bilang itu fiksi atau bukan, kan kita belum tahu. Nah waktu itu saat saya lihat sendiri, jadi saya agak-agak bertanya-tanya, lebih ke bertanya-tanya sih, itu apa betul yang saya lihat itu betul UFO atau cuman sekedar cahaya atau apa gitu. Tapi yang membuat saya yakin ya, itu penampakan yang sangat berbeda dari, misalnya kalau kita lihat pesawat, kita tahu pasti kedip jalannya tuh, kecepatannya tuh kan pelan, ada ininya. Kalau ini enggak, ini kecepatannya kalau dibilang, kalau di film-film tuh namanya warp gitu, jadi yang set gitu. Dan itu bukan cuma satu objek. Jadi saya lihat waktu itu kita kebetulan, jadi waktu itu saya dengan keluarga, biasanya kan itu malam tahun baru. Kalau tahun baru tuh di dekat rumah
di belakang di danau tuh ada yang namanya ISKI. ISKI itu International Sport Club Indonesia tuh biasanya dia bikin kembang api kan. Nah, saya sebenarnya tujuannya ke danau itu pengen lihat kembang api di malam tahun baru gitu. Dan sebelum kembang apinya meledak, nah saya justru lihat UFO duluan gitu. Nah itu, jadi pertama kali saya lihat kayak cahaya, satu cahaya, bidang cahaya, jadi dia melesat gitu. Terus tahu-tahu dia ngerem, kalau itu kayak ngerem mendadak gitu. Jadi kan aneh ya kalau pesawat pelan-pelan tapi masih bisa ngapung. Kalau ini titik langsung datang langsung berhenti. Nah itu apa ya? Pas kebetulan kita lihat ke atas kan nunggu kembang api. Itu kembang api bukan. Setelah itu ada beberapa titik. Jadi ada 5 atau 7 titik. Jadi langsung deretan jadi kayak baris. Set berhenti, set berhenti, set berhenti. Nah, kan aneh ya maksudnya. Ini apa? Terus berhenti ngapung aja di atas gitu. Kita lihat sama anak-anak gitu melihat. Itu apa ya, Ma? Terus begitu ini itu kayaknya yang namanya UFO tuh itu. Oke. Nah setelah itu mereka hilangnya tuh sekaligus, set gitu hilang aja udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi kita itu kayaknya bukan pesawat biasa gitu kan, kita tahunya itu. Jadi kita menyimpulkannya dari situ aja sih, dari keanehan itu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau orang-orang itu tertarik dengan UFO tuh karena beberapa hal ya, bisa karena pengalaman, bisa karena baca, nonton, dan lain-lain gitu ya. Nah di sini kita juga bisa melihat tracking benda-benda luar angkasa. Kalau di TV ini nama situsnya N2YO ya. Nah di sini kita bisa tracking posisi yang saat ini ada di atas kita di Jakarta itu. Ada satelit apa aja atau debris atau apapun gitu. Nah sebenarnya ini bisa membantu orang-orang yang curious atau mau mengkonfirmasi apakah apa yang dialami itu bisa dijelaskan secara teknis. Gitu. Nah ini bisa. Ini bisa dilihat maksudnya misalnya kejadiannya sejam yang lalu atau berapa hari yang lalu itu bisa di-track di sini nggak? Ini real time, Bu? Atau real time. Jadi kita nggak punya rekamannya gitu maksudnya. Oh, Bisa history. tapi berbayar itu Historinya. ya. Harus login. Ya mungkin bukan yang di sini kali ya. Iya. Premium mungkin itu ya. Kalau ini hanya yang instan aja, jadi dia prediksi ke depan sama. Oh, oke. Nah ini kalau di sini kita melihatnya. Itu contohnya itu tuh, Bu. Satelit yang sama. Oh, ya, itu ini tracknya nanti satelit akan lewat ini. situ gitu. Mhm. Tapi yang lalunya ada juga tuh jalur kuning belakang. Jadi orbitnya udah ketahuan ya? Iya, kemana orbitnya ya? ketahuan betul. Iya. Nah ini di sini kita juga bisa explore lagi International Space Station atau Starlink atau yang lainnya, bahkan satelit-satelit Indonesia kita juga tahu. Iya. Ya. Nah ini kalau kita lihat ke sini, pernah tahu tidak sih ini International Space Station itu apa? Belum tuh, kayak menarik ya. ISS. Ya. Nah ini kan tidak lama ini kita juga suka dengar ada wisata yang nyeleneh gitu. Ini wisata luar angkasa. Iya. Nah, Yang khusus bilioner ya. Iya, salah satunya ya bisa aja seolah-olah menjadi astronot dengan bermain di situ di International Space Station. Sebenarnya Ibu juga bisa, Bu. Iya. Kalau nggak salah modalnya hanya sekitar 1 miliar ya. Sekarang kita bisa booking. Tapi kan udah penuh katanya, listnya tuh udah Iya benar-benar. udah penuh berapa Iya, tahun benar. ya. Jadi bisa juga sekarang orang biasa untuk naik merasakan apa ya, antariksa tuh kayak apa gitu kan, apa seolah-olah tanpa gravitasi ya. Sebenarnya bukan nggak ada, saya sedikit ya, orang bilang kalau ke antariksa tuh tanpa gravitasi jatuh. Nanti saya tanggepin yang Ibu gitu. Sebenarnya bukan kondisi tanpa gravitasi, tapi karena di luar angkasa itu supaya kita berada di orbitnya, supaya nggak jatuh, speed kita kan harus kenceng. Nah, Oke. Ibu bisa bayangin kalau seolah-olah atau semua ya yang dengar, misalnya kita masuk lift, Bu ya, lift, terus liftnya tiba-tiba jatuh ke bawah, terus kita kan kayak kelompat gitu kan. Nah, bayangin kondisi seperti itu, tapi liftnya nggak pernah ending. Jadi Nggak kayak ada ending. melayang ya. Jadi kayak kitanya. melayang. Nah, di luar angkasa tuh seperti itu, di dalam ISS atau di dalam roket, kita
karena speednya dia sekitar 7.000 kilometer ya per jam, which is very fast gitu. Nah, begitu kita di dalam, seolah kita di dalam kapsul lift yang dia kayak jatuh terus muterin. Nah, jadi kita melayang-layang tuh yang kita rasakan sama persis kayak gerakan jatuh bebas gitu. Jadi kayak bukan nggak ada gravitasi, sebenarnya gravitasi juga ada, tapi kita kejar-kejaran sama ininya. kejar-kejaran sama kayak jatuh, tapi karena dia keliling, jadi nggak ada endingnya. Itulah Gitu rasanya tanpa gravitasi kurang lebih. Ilmu baru nih. Baru tahu. Ya, benar. Soalnya selama ini kan yang kedengaran kan gravitasi nol ya. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada tetap, cuman udah dalam itu aja. Nah, tadi menanggapi sedikit tuh Bu, menarik Bu. Nggak apa-apa Nak? Atau sekarang Ibu dulu? Bebas saja. Kita ngobrol santai aja. Udah santai aja ya. Memang antariksa itu menurut saya sesuatu yang baru sedikit yang kita tahu. Jadi katanya hanya 0,0 something gitu ya. Sebagai catatan, bumi ini atau kita kan tata surya nih Bu ya kan. Apa namanya, Bima Sakti. Kita berada di dalam Bima Sakti. Yang disebut tata surya itu adalah matahari dan planetnya yang ada 9 ini. Itu adalah tata surya bumi galaksi itu. Bima Sakti. Bima Sakti itu contohnya adalah suatu kota. Kalau kita ibaratkan galaksi Bima Sakti adalah kota, maka tata surya itu adalah rumah, which is very small kan Bu? Karena di dalam galaksi Bima Sakti ada miliaran tata surya. Jadi ada miliaran matahari dan planet-planetnya. Which is yang kita tahu sekarang hanya satu ini aja yang paling kita akrab. Berarti ada miliaran lain nggak tahu. Makanya pengetahuan kita dibilangnya sangat terbatas. Nah, tadi menarik Ibu, apakah dia ada apa ini? Itu menurut saya masuk ke hal yang mungkin banget gitu ya, karena probability-nya adalah ada miliaran yang kita tahu satu, ada miliaran yang nggak tahu. Meaning possibility-nya ada. Maksudnya kayak gitu kan Ibu ya. Nah, di mana jaraknya jauh dan sebagainya. Itu yang nyebabin selalu kurius, selalu kenapa sih? Cuman gimana melihat ke sananya kan susah. Makanya kita hanya membaca tanda-tanda yang lewat. Contohnya yang seru kemarin itu Bu, yang Atlas ya. Atlas ya. Iya, AI. AI Atlas. Sebenarnya kan Atlas itu adalah komet 3i ya kodenya kan? Ya. 3i kan. 3i Atlas ya. Iya, 3i Atlas. Tiganya kan means komet ketiga interstellar yang kita ketahui. Kan sebelumnya ada 2 kan. Komet yang satu adalah Oumuamua yang bentuknya di 2017 kurang lebih. Itu bentuknya lonjong gitu kan. Gimana sih tahu bentuknya lonjong, gimana tahu bentuknya bulat? Itu kan sebenarnya nggak kelihatan aslinya. Itu juga perkiraan dari intensitas cahaya aja sih Bu. Jadi intensitas cahaya, oh ini kalau sekian bentuknya kira-kira gini, oh kalau begini ukurannya sekian gitu. Nah, kenapa yang menarik tadi seperti Ibu bilang, Ibu tadi lihat saat tiba-tiba ngerem. Nah, sama tuh kenapa benda interstellar atau antar tata surya tadi. Jadi kan itu seolah-olah sebenarnya kiriman dari, dia membentuk orbit juga, tapi mungkin dari tata surya yang lain. Iya, karena kita dalam satu galaksi itu Bu, ibaratnya kita kayak menurut ini, kita berada di spiral, tengahnya itu yang black hole itu. Nah, di antaranya itu adalah tata surya. Kita hidup di pinggiran. Kita hidup di pinggiran dari black hole itu dalam satu Bima Sakti. Padahal di luar Bima Sakti masih ada galaksi-galaksi lain, which is bisa kebayang betapa kecilnya kita gitu kan ya. Nah, bahkan di tata surya kita sendiri, bumi ini katanya hanya matahari itu 99,90%, 98%. Jadi bintang 9 bintang lainnya digabung itu hanya 0, nggak nyampe 1% gitu, which is bisa kecil kebayang kan gede. Maksudnya besar sekali matahari dengan segala energinya gitu loh. Kita kecil banget gitu. Nah, yang tadi menarik bahwa tadi berhenti, Oumuamua tuh juga gitu. Kok bisa ya ada suatu benda yang menarik tuh Bu? Karena gini, dia nggak ada layar, nggak ada energi apa. Harusnya benda itu mendekati matahari cepat. Begitu menjauh, dia melambat. Karena energinya kan lebih ditarik oleh matahari, kayak gravitas. Karena dia benda yang terbesar kan. Jadi seolah-olah kita mendekati pusatnya magnet nih, terus menjauh harusnya melambat kan. Nah, Oumuamua tuh semua karakter komet
interstellar enggak. Jadi begitu dia mendekat matahari terus menjauh, dia tambah cepat. Pertama, kok bisa energi apa yang mendorong dia ketika dia menjauh matahari dia malah tambah cepat? Itu yang sampai sekarang nggak clear. Apakah dia ada turbinnya, ada roketnya? Kayak Atlas juga gitu kan kemarin. Iya, kan persis Atlas. Kayaknya orbitnya ke sini ternyata enggak. Enggak, ternyata enggak. Terus begitu Jadi- itu tambah cepet, jadi aneh banget. gitu loh. Nah, jadi ada hal yang belum diketahui. Nah, tambah cepet enggaknya juga diketahui dari cahaya itu, cahaya yang makin lama makin meredup dan Iya. sebagainya itu menandakan dia speednya bisa diukur gitu loh. Oh, saya baru ingat UAP. Jadi kepanjangannya itu Unidentified Aerial Phenomenon. Jadi sekarang bilangnya fenomena kan. Oh, fenomena, iya, Bu. Aerial Padahal yang melayang aerial gitu. sekarang nggak cuman aerial, di bawah itu kan laut juga Ada. ada kan sebenarnya. Jadi ya sebenarnya nggak tepat juga sebenarnya penggambarannya. Nah, itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang menurut kita di antara miliaran bintang-bintang itu dan termasuk itu banyak sekali yang kita nggak tahu gitu. Tapi adanya James Webb, apa itu semacam satelit yang ditaruh khusus buat imaging itu juga memberikan gambaran-gambaran yang luar biasa. Karena dia ditaruh antara bumi dan bulan. Nah, kita nyebutnya orbit halo, Bu. Jadi karena dia nggak memutari bumi. Iya. Jadi dia berputar karena dia ditarik pas antara gaya Di tarik tengah-tengah. bulan dan gaya tarik bumi. Jadi dia halo berbentuk bulat di situ. Itu hampir nggak ada clear banget ke yang lain-lainnya. Kemudian mulai dingin gitu. Nah, jadi dia bisa ngelihat kalau dingin karena sensor cahaya itu sensitif. Jadi dia butuhnya dingin sebenarnya. Oh. Jadi makanya dia bisa lihat lebih clear, lebih jelas dan konsisten. Kalau di bumi, kalau dia ditaruh di bumi kan muter. Jadi dia nggak bisa konsisten karena dia bentuknya gini. Dia kalau melihat satu objek 24 hour terus menerus gitu ya dia ngelihat terus gitu. Itu yang kira-kira. Jadi ada beberapa kelebihan dan dari foto-fotonya emang Menakjubkan. menakjubkan luar biasa menurut kami, menakjubkan, Bu. Jadi itulah sebabnya orang banyak sekali bercita-cita bahkan dari kecil, aku pengen ke Mars, aku pengen ke bulan. Itu prediksi kami sih ya ke depannya, bahkan kalau Elon Musk bilang nggak nyampe 10 tahun lagi Iya. kita udah nyampe di Mars gitu. Tapi silakan Ibu, menurut Ibu gimana tuh? Silakan, Mbak. Oke, nah kalau kita suka dengar ada namanya SETI ya, Search for Extraterrestrial Intelligence. Itu cabang dari astrobiologi yang fokusnya terhadap deteksi sinyal radio, pola komunikasi non-alami, analisis anomali kosmik. Nah ini kalau misalnya dikaitkan dengan fenomena yang mengganggu sinyal satelit atau benda-benda antariksa lainnya seperti misalnya objek Leo yang sangat cerah, pantulan cahaya satelit atau flare, lalu debris, itu seperti apa Pak? Coba jawab ya Bu ya. Iya. Kita juga di Indonesia belum ada SETI, tapi di luar ada gitu ya. Jadi memang di beberapa negara terutama yang pemerhati space banget Bu, mereka membangun kayak antena-antena besar bisa 30 meter, bisa bahkan kalau di Cina diameternya itu 500 meter. Iya, bisa. Tapi dia di bukit, jadi emang bukit, lembahnya itu dibuat, terus dibikin antenanya gitu di situ untuk menangkap sinyal seperti itu. Jadi isunya dia bisa melihat, mendeteksi sangat jauh sinyal-sinyal tersebut. Karena ada sinyal yang ajaib sebenarnya, seperti ada polanya. Nah, Kayak Morse ya. kayak Morse gitu di antariksa itu. Nah, sinyal yang ada polanya itu selalu ingin tahu ini dari mana. Terus ini maknanya apa, kan kita susah ya mendikutnya gitu loh. Nah, hal-hal yang gitu yang terus dicoba, apakah memang ada kehidupan lain gitu lah. Nah, kalau manusia sendiri yang paling jauh adalah explorer Bu. Jadi pernah ngirim satelit sampai di tepian tata surya kita sekarang. Jadi Pluto udah di ujungnya lagi, dia sekarang udah menuju keluar dari tata surya. Nah, dia bisa ngirim gelombang juga kembali ke bumi. Walaupun butuh waktu, I think sekali dia kirim saya nggak tahu ya, mungkin sebulan atau berminggu-minggu sinyal dari sana sampai sini gitu. Jadi itu yang
itu kan yang buatan manusia ya. Itu benar-benar ibaratnya kita ngirim alien nih. Kalau Iya. kalau orang luar ya kan ya. Kebalik ya. Kebalik. Kita ekspor alien to be honest gitu. Nah, jadi itu yang sinyal seperti itu Mbak, yang lembut-lembut sekali dan jaraknya jauh, itu yang kita pelajari, yang dikirim oleh SETI itu kan, sambil dipelajari. Karena konon cahaya bintang yang kita lihat kelap-kelip di angkasa itu Bu, beberapa itu umurnya jutaan tahun karena jaraknya sangat jauh. Iya. Yang kita lihat katanya itu adalah cahaya dari masa Berapa lalu. juta tahun yang lalu gitu Iya, ya. jadi dia dikirim baru ya sampai gitu. berapa juta tahun yang lalu dan baru sampai sekarang. Kalau kita lihat yang kemungkinan mungkin satelitnya udah nggak ada. Iya. Apa maksudnya bintangnya udah nggak ada gitu loh. Kebayang nggak kita bisa era sekarang tapi melihat sesuatu yang umurnya jutaan tahun, itu hanya cukup ngelihat ke bintang. Basically yang kita lihat adalah sejarah jutaan tahun kira-kira gitu. Itu yang menurut saya ya menariknya ini Bu. Ya itu sangat menarik. Kalau antariksa tuh udah nggak apa ya, karena ilmunya kita belum menjangkau kan, semakin kita nggak tahu kan semakin ini ya, semakin menarik. Semakin kurius gitu ya Bu ya. Iya. Iya, seperti itu sih Mbak. Nah, kalau terang tadi, nah itu saking banyaknya kita udah monitor, begitu ada sedikit aja terang jalannya cepet, nah kita bisa detect ini apa yang aneh gitu-gitu. Dan kadang-kadang selalu ada seperti itu. Nah, itu kategorinya apa? Bahkan yang kedua, kalau tadi kan Oumuamua yang pertama ya, 2017, 2019 ada lagi yang komet kedua interstellar yang Borisov itu. Borisov itu yang nemuin cuman orang awam tapi dia suka ngelihat langit. Iya. Dia bilang kok ada cahaya yang jalannya kayak jalan gitu pelan, terus lama-lama tambah terang gitu. Nah, dia heran. Jadi itu adalah nama dia. Dia tinggalnya di Crimea. Oh. Jadi emang dia pengamat gitu, dan dia bukan menggunakan alat yang gede-gede. Kalau yang kemarin 3I Atlas itu memang ditemukan oleh tim Atlas. Iya. Atlas kan di Hawaii. Dia Atlas tuh singkatannya saya lupa ya, tapi Iya, singkatan. pokoknya singkatan ya Bu ya. Pokoknya last yang terakhir adalah the latest. Jadi dia kayak tugasnya memonitor seluruh benda-benda yang kira-kira akan mengancam bumi, kira-kira akan jatuh ke bumi dan sebagainya, untuk diberikan informasi lagi ke belakang. Nah, namanya Space Surveillance Awareness lah. Nah, itu yang luar biasa. Tapi kan alat dia luar biasa ya. Nah, ini yang kedua ditemukan bukan oleh orang biasa gitu Bu. Jadi ya amazing kira-kira gitu. Iya. Lalu sisi lain ya, kita bisa melihat asal-usul, evolusi dan masa depan kehidupan ya. Dari luar angkasa juga distribusi kehidupan di alam semesta. Nah, ternyata ada bidang keilmuan yang mempelajari hal ini, namanya astrobiologi, tapi dia lebih dalam konteks yang paling realistis dan ilmiah. Jadi misalnya terkait mikroorganisme ekstraterestrial. Nah, ini fokus pada bentuk kehidupan paling sederhana seperti bakteri ekstremofil, mikroba analog di bumi yang hidup di kondisi ekstrim. Seperti asam, radiasi tinggi, suhu ekstrim juga, lingkungan planet dan bulan yang berpotensi layak huni. Jadi bukan bulannya bumi aja, tapi misalnya bulannya Saturnus ya, Enceladus dan lain-lain. Juga untuk melihat jejak kehidupan, biosignature, misalnya gas tertentu di atmosfer planet yang oksigennya tidak seimbang, atau pola kimia organik, atau struktur mineral hasil aktivitas biologis. Dan yang terakhir juga melihat origin of life, bagaimana kehidupan pertama bisa muncul dan apakah proses itu mungkin terjadi di tempat lain. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Eni adalah terkait apakah di Indonesia ada komunitas UFO, komunitas alien yang mengamati, dan sebenarnya apa aja sih kegiatannya gitu. Nah, kalau yang saya tahu tuh kan, saya tahu ada Beta UFO ya. Beta UFO tuh sebetulnya co-foundernya salah satunya ada saya kenal juga Pak Nur Agustinus. Kan mulainya dari 8 juga itu ya, dari Marsekal muda Cepi itu bukan. Bukan. Salatun. Oh, oke. Pak Salatun, karena Pak Salatun itu pernah juga punya encounter sama alien.
Oh, oke. gitu. Pernah Jadi punya itu pengalaman pernah gitu ya. punya pengalaman ketemu juga sama alien. Nah sejak itu jadi dia bikin juga tuh yang namanya itu dari mulai 8 terus jadi sekarang ke pemerhatinya kebanyakan namanya Beta UFO Indonesia. Oke. Beta UFO Indonesia tuh dia aktif, mereka tuh aktif setiap setahun sekali bikin kayak seminar atau nanti ada Zoom, ada pokoknya seru lah kalau ikutan Beta UFO itu ya. Oke. Tapi ini kegiatannya sebenarnya imajinasi aja atau lebih ke ilmiah? Maksudnya ilmiah dia mengumpulkan data-data. Oh seperti iya, jadi kan misalnya- banyak juga Oke. yang kayak misalnya seperti saya orang ketemu gitu, nanti mereka ketemu terus saling tukar pengalaman, terus nanti kemudian ada science-nya juga dari situ kan bisa di kayak Data misalnya analitik lah, jadi ya. ada data analitiknya jadi ketahuan kan kok kenapa mereka kebanyakan munculnya di sumber-sumber air atau misalnya di apa nanti langsung di itu juga diteliti lah. Oke, Gitu. jadi dia juga menarik. memetakan lokasi-lokasi Memetakan, iya, tertentu betul. atau tahun-tahun tertentu di mana Heeh. aktivitas UFO atau alien ini terlihat Iya. gitu. Nah kalau saya kan waktu itu ketemunya di atas danau. Jadi di Oh. danau, jadi benar-benar di air. Kalau saya baca Di atas ya, air ya buat itunya. kalau baca pengalaman-pengalaman orang tuh banyak yang di atas bendungan, di atas air danau apa. Jadi mungkin energi untuk dia Perlu butuh air gitu, ya. perlu air ya kita nggak tahu ya mungkin. Betul. Ya, untuk apa? Karena memang air itu Bu, di air adalah sumber kehidupan ya. Iya di mana-mana. Di mana-mana gitu kan ya. Iya. Jadi emang ya nggak tahu juga apakah dia berarti butuh air juga gitu Apa ya. untuk misalnya tenaga apa bahan bakarnya dia Iya. secara molekular kita nggak bisa Bet- ngelihat tapi dia lagi menghisap Betul. secara nano apa gimana kan kita nggak tahu ya. Nambahin aja tuh Mbak. Yang nuklir. Kalau yang tadi tuh memang berdasarkan penelitian tuh Bu, bahwa bakteri-bakteri sekarang ada beberapa bakteri tertentu ya yang ternyata bisa hidup di ini tes di bulan. Jadi Cina ngembangin, dia kan udah ngirim 20 kurang lebih 20 drone ya, ibaratnya kayak tanpa awak gitu ya di bulan yang disebutnya Chang'e dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, salah satu penelitiannya adalah kehidupan bakteri tanpa oksigen di bulan dan sebagainya. Dia bisa hidup nggak sih dalam kondisi kayak gitu, panas, dingin? Ternyata dia bisa hidup. Iya. Bisa ada asam amino, jadi awal mula kehidupan dari situ ya. Jadi ada kemungkinan kita masuk ke teori berikutnya nih Bu, nih ngomong teori nggak apa-apa ya. Ada teori namanya panspermia. Jadi asal katanya dari pan dan sperma. Jadi pan artinya seluruh gitu ya. Jadi kalau kita bikin penerbangan, kalau dulu ada penerbangan di Amerika namanya Panam gitu kan, Pan Amerika gitu kan. Nah, kalau ini panspermia maksudnya adalah seluruh, sperma adalah sperma maksudnya embrio kehidupan. Jadi ada teori bahwa sebenarnya awal mula kehidupan itu berada di mana-mana, dari mana-mana, berupa bakteri-bakteri itu. Nah, habis itu dia terbawa carrier, apakah ada 3, ada yang menggunakan namanya batu, litho, kemudian ada yang menggunakan radian jadi frekuensi disperted, terus ada yang menggunakan saya lupa ya satu lagi apa ya kayak radian, jadi dari batu radian sama ini matahari itu apa namanya cahayanya matahari gitu ya. Nah itu nyebar kemana-mana katanya dan nempel di batu dan sebagainya. Nah di awal-awal pembentukan bumi dan lain-lain itu masif sekali kayak gitu kemana-mana, melayang-layang kemana-mana dan sebagian jatuh termasuk yang konon katanya Bu kalau apa namanya metal, logam, besi itu katanya kan nggak asli dari bumi gitu. Nah, itu dari antariksa hasil itu Bu apa namanya kalau Big Bang tuh setelah Big Bang namanya supernova ya peledakan. Nah, ledakan atau dari kilonova. Kilonova tuh gini, kalau supernova adalah satu bintang yang udah habis usianya, kemudian menyusut, terus dia meledak. Nah, itu karena dia sesaat itu tekanannya tinggi sekali, sesaat sebelum meledak. Sehingga apapun materi yang di situ bekerja dalam panas dan tekanan sangat tinggi. Terbentuklah apapun logam. Gas dulu ya. Dari gas, awalnya kan di angkasa ini banyak sekali helium dan lain-lain, gas ringan. Kemudian gas-gas ringan itu Bu nggak bisa jadi material berat, dia memerlukan objek yang massa tinggi. Contohnya ya kayak
planet dan lain-lain. Masanya tinggi kan? Begitu massa tinggi dia ngumpul nih di situ, ngumpul dalam tekanan tinggi, dia ketarik ke pusatnya. Makanya kebanyakan material besi, nikel, whatever ada di perut bumi di bawah karena dia ketarik. Dia ketarik oleh gravitasi semua logam-logam ke tengah. Nah, bayangin planet yang udah habis usianya atau matahari yang udah habis dari sangat panas dia meledak, bless gitu kan. Nah, oh ya dan catatan menurut teorinya hanya kayak planet hanya bisa memasak material itu sampai paling tinggi, paling berat jenisnya adalah besi, Fe, paling berat. Nah, di bawah itu yang lebih berat lagi kita tahu ya, uranium aja 258, kalau besi mungkin hanya berapa 36 kode itunya. Jadi segala besi berat lainnya itu dibentuk melalui pecahnya itu Bu katanya, pecahnya supernova atau kilonova. Kalau kilonova adalah dua planet atau tabrakan, jadi menghasilkan sesaat energi yang sangat tinggi. Yang tinggi itu langsung membentuk beberapa materi menjadi satu berat. Nah jadi materi berat. Nah itu tersebar kemana-mana. Masuklah salah satunya ke bumi. Dulu tuh banyak sekali kayak gitu. Makanya di bulan banyak lubang-lubang gitu kan. Nah di bumi masuk juga. Ya, makanya ketemu juga ada bakteri yang ketemu di Arctic itu ya di dalam meteor. Di salah satu penemuan meteor yang salah satu meteor paling tua ternyata ada bakterinya juga ternyata gitu loh. Nah itu mendukung teori tadi panspermia, which is kehidupan disebar ke mana-mana. Tinggal dia menemukan suasana yang pas buat hidup. Kalau dia nggak menemukan suasana yang pas, ya dia nggak jadi. Dorman aja ya. Dorman aja gitu. Tapi kalau dia pas, maka dia itu teorinya sih. Tapi ya beda-beda ini Bu ya. Makanya kan katanya sekarang setelah ada climate change ini banyak yang keluar jadi penyakit, virus-virus itu kan dari situ juga katanya ya. Mungkin dia selama ini dorman, terus dia aktif, langsung kayak keluar dari kurungan penjara gitu kan, saya bebas terus langsung kemana-mana. Gitu. Itu bahaya juga sih Bu. Bahaya makanya. Itu yang nyebabin ini ya katanya juga ada planet-planet sekelas bumi yang mati karena kuman-kuman itu juga, kita nggak tahu juga ceritanya gitu. Itu yang kira-kira itu teori ininya sih Bu. Ya, makanya kemarin juga dengarnya kan AI Atlas tuh mau ke bumi tuh menyelamatkan gitu kan, karena dia tahu bumi sudah mulai rusak gitu. Begini nih gitu gonjang-ganjing jadi katanya. Ya itu adalah salah satu ini ya objek yang paling dekat yang pernah dimonitor salah satunya. Tapi bayangin Bu paling dekatnya adalah 250 juta kilometer kalau nggak salah dari matahari, which is very far away. Tapi itu paling dekat katanya. Baik, teman-teman, sayang sekali waktu kita sudah habis ini. Kayaknya harus dilanjutkan ya. Kita bisa buat seri yang lain ya. Dan dari saya ingin mengatakan bahwa mimpi, imajinasi, ekspektasi, curiosity akan kehidupan di luar bumi itu perlu terus kita jaga agar kita kreatif bergerak maju mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Dan kita di sini menghormati pendapat dan pengalaman setiap orang karena itu berharga, dan silahkan penonton menyimpulkan sendiri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Salam elektro, semangat pagi. Pagi.